Saya minta doakan saya ingat orangnya saya di Luntungan, Jeffrey Tahlele sama Hari Anggoman. Namanya doa miskin. Didoakan minta miskin, habis kuras ini semua. Dibersihin, mobil-mobil udah habis. Saya pulang ke rumah, kosong rumah. Waduh. Ya kejatuhan Pak Harto itu saya anggap buat saya. Sampan yang kalau gini bisa tumpah semua, banyak buayanya. 2 jam, 3 jam baru sampai Ugai. Orangnya dayak-dayak semua. Kayaknya. Saya bagi-bagi hadiah Natal. Hari ini ya Tuhan yang ngatur. Ya gitu. Shalom Jemaat GMCC, kembali lagi di podcast kita kali ini. Oke, perjalanan hidup seseorang terkadang penuh dengan liku-liku dan hal yang tak terduga kadang-kadang terjadi di dalam kehidupan setiap kita. Lalu kadang bisa juga setiap kehidupan yang liku-liku itu membawa kepada kehancuran, tapi tidak juga sedikit, bahkan banyak banget yang kadang-kadang lika-liku itu justru membawa sebuah kebaikan dan perubahan dalam kehidupan setiap pribadinya. Nah, hari ini kita akan bersama-sama dengan narasumber kita, yaitu Mas Adi Prasojo. Saya Adi Prasojo. Iya, ini dia orangnya santai, ya, lihat unik, nyentrik gitu ya, iya Mas ya. Ya kata orang begitu sih. Tapi saya lihat-lihat ya emang gitu emang. Tapi memang sih kelihatannya nyentrik terus unik gitu ya Mas ya. Nah, hari ini kita akan ngebahas tentang kisah hidup dari Mas Adi, di mana beliau adalah seorang anak sultan tapi mau turun menjadi rakyat jelata. Ya. Oke. Saya mau dengar nih. Saya tahu gitu cuma selentingan-selentingan sih Mas. Jadi saya pengen banget nih hari ini di podcast Mas bisa cerita kisah-kisahnya. Nih ada pertanyaan nih. Bener nggak sih Mas Adi itu ada keturunan dari Sri Sultan Hamengkubuwono? Iya. Saya bener ya? Iya betul. Jawabannya harus mantep dong. Saya gitu sampai kan? lupa itu. Oh lupa loh. Jadi diingatkan lagi ini pertanyaannya hebat. Iya betul. Betul ya? Betul ya, keturunan yang ke-6 saya. Masih dekat sekali. Karena keturunan tuh sampai 40 ya, masih keturunan. Mas Adi keturunan ke-6. Dari yang ke-1. Dari yang pertama? Iya, Pangeran Sambernyowo namanya. Harusnya jadinya saya harusnya panggilnya Pangeran. Oh, enggak lah. Oh enggak ya? Panggil aja pemain perkusi ke MCC. Nah itu dia. Nanti dong jangan dibahas dulu di depan. Mas, bisa cerita nggak sedikit ya sebagai keturunan sultan nih, perbedaan apa sih yang dirasakan dibandingin anak-anak yang lain? Kan artinya ada darah birunya gitu ya. Cerita dikit coba, rasanya seperti apa sih? Orang tua saya yang dari mamah itu dari pihak ke Pakualaman sebetulnya itu lebih dekat lagi, keturunan kedua atau ketiga gitu. Dari ayah saya dari Hamengkubuwono ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 saya. Jadi 6 ayah saya, anak laki-laki, yang keturunan ketujuh saya. Dari yang pertama, jadi dekat sekali. Yang pertama itu adalah ya Pangeran Sambernyowo, ceritanya Sambernyowo tuh sakti banget katanya gitu ya. Dan perbedaannya saya nggak merasakan itu karena saya diajar budi pekerti dari kecil. Saya nyuci piring, nggak boleh sembarangan sama orang kecil. Ayah saya sangat militer yang sangat Kristen dan sangat merakyat gitu. Dan saya kira Hamengkubuwono itu dari saya baca-baca bukunya, saya banyak baca buku, memang orang yang sangat merakyat. Sering dia turun ke pasar, kemana gitu. Dan anehnya satu hal, dia senang main kendang. Di keraton itu dia sebagai pemain kendang. Kadang-kadang karena orang keraton nggak boleh melihat mukanya, jadi orang nggak lihat, jadi tiba-tiba main kendang. Ya nanti kemudian saya juga senang main kendang, senang berburu jagoan, senang di alam, naik kuda, dan ya ada hobinya lah ya. Iya, itu jadi, mirip banget saya kok. Gitu ya. Dan ini nggak ada insertnya ya, ada foto-fotonya tuh mirip gitu. Oke, ke hobinya ya. Iya, jadi bedanya cuma itu aja. Adalah bukan suatu posisi, tapi ya leadership is action.
leadership tuh bukan karena posisi, sebetulnya emang betul. Adalah action itu kata-kata yang dia sampaikan satu, yang kedua adalah tabur tuai. Kok heran dia Pengajarannya seperti itu ya, Mas Iya. ya. Jadi sebenarnya kayak manusia biasa lah ya. Oh iya betul. Tetap Betul. diajarin Dan budi dia- pekerti, Iya betul. sopan santun, cuci Betul. piring. Orang kecil cuci piring, udah gede dikit saya kira terus enggak gitu. Oh taunya terus cuci mobil. Gitu. Ya, gitu. Dulu tinggalnya di mana sih, Mas? Mostly pindah-pindah sih. Jadi saya sedih gitu kalau punya teman di satu tempat. Kenapa pindah-pindah? Pindah-pindah karena ya saya kan militer yang dipakai banget. Terus jadi pindah ke Irian, ke Kalimantan, kemudian Dipercaya banget, iya, gitu. dari zaman Bung Karno sampai zaman Pak Harto masih dipercaya. Oh. Dia menguasai 6 bahasa, terus diplomatic career, kemudian jadi duta besar juga sampai 12 tahun, yang harusnya tuh 2,5 tahun apa 3 tahun gitu ya. Dia sampai 12 tahun. Mas Adi umur berapa tuh dipindah-pindah? Mulai dari 7 tahun saya udah ke Khmer, ke Phnom Penh, Khmer ya. Republik Khmer itu saya pindah dari Khmer karena Heng Samrin masuk, terjadi genocide, kita hampir mati, udah dikepung, Kambodia ya Khmer, terus ke Laos, Waduh. Republik Laos, pokoknya itu segitiga itu Indochina itu, Laos, kemudian di Hanoi. Hanoi itu Ho Chi Minh City. Vietnam. Udah duta besar penuh waktu itu, berkuasa penuh. Nah, itu 12 tahun. Sampai ngambil Natuna itu pertama ayah saya. Ini saya berani ngomong gini bisa dicek loh. Nanti kalau ada yang ngesu saya berani aja. Emang ada bahwa ayah saya ngambil Natuna pertama kali. Mas Adi lahirnya tahun berapa sih? Nah itu saya nggak tahu tuh, sering orang bilang reinkarnasi kali ya, udah tua sebelum waktunya. Tapi kalau menurut KTP saya tahun 61. Jadi saya 61 umurnya sekarang. Nggak salah kan? Enggak. Kan tadi pindah-pindah negara. Nah itu ada suka duka nggak dari secara jadi anak militer yang harus dikirim keluar daripada Indonesia? Artinya bisa bahasanya dipaksa atau berusaha untuk belajar bahasa gitu. Kisahnya inget nggak? Saya waktu kecil terus terang saya sih duka ya. Karena saya tuh punya temen baru sebentar bapak masuk kamar wah udah deh. Ini dia pasti deh. Udah pasti. Iya. Pindah. Oke. Koper disiapin. Hmm. Baru 2 bulan punya temen di Bangkok, di Khmer, apa segala macam. Saya kan sekolahan Prancis waktu itu. Jadi saya bahasa Prancis juga bisa. La medong, la kuse, omah gedong, oke tikuse. Lucu ya. Ya gitulah. Terus pindah gitu. Juga pelajarannya kan susah. Ini pelajaran Prancis apa pelajaran Inggris apa Indonesia apa pindah-pindah gitu loh. Jadi nanggung ya, misalnya Nanggung, bisa ya. ini terus pindah lagi, Iya, belajar lagi rapot dengan saya bahasa. juga saya nggak tahu tuh rapot apa. Tapi kemudian kok bisa lulus, bisa apa segala macam, bisa ambil di Frisco. Berarti sekolahnya juga pindah-pindah itu. Pindah-pindah. Susah banget ya berarti Iya. ya. Nah, terus yang menarik itu adalah sekolah minggu saya. Kenapa? Ibu saya kan ya religius. Jadi kita tuh ayo sekolah minggu gitu. Jadi ibu saya mandiin saya, habis itu jadi guru sekolah minggu. Yang muridnya cuma 2, saya sama adik saya. Nah, kan kita main-main aja. Nakal, ibu saya bilang, ayo nanti Tuhan marah. Wah, kita takut sama Tuhan. Padahal Tuhan nggak marah ya, yang marah ibu saya itu. Tuhan baik-baik saja. Oke, berarti ibunya baik banget nih, Mas. Baik, Adi Pak. nih. Iya. Jangan ngomong ibu, nanti saya nangis lah. Ibu saya kayak Cintami tuh mukanya tuh, persis kayak gitu. Oh, gitu. Mungil gitu ya. Kata orang sih cantik. Padahal anaknya kayak gini nih. Oke. Mas, saya dengar Mas Adi ini seorang sniper juga ya. Gimana ceritanya, Mas? Waduh, ini lo agak loncat sedikit nih. Iya, loncat. Oh, udah bukan Iya. loncat sedikit, loncatnya Oh, nggak jauh. apa-apa. Soalnya Ya, tadi iya. kan udah ada cerita sebenarnya. Katanya leluhurnya itu kan hobinya itu apa? Alam, terus berburu. Betul. Tapi ini kok keturunannya jadi sniper gitu, sniper gitu. Iya, Jadi maksudnya kalau jadi sniper gitu kan berarti kan ada sesuatu yang memang emang suka atau memang diarahkan ke sana sama ayah atau bagaimana gitu. Iya.
arah-arah nggak pernah ada sih. Dulu saya belajar berenang ya, keluar bentar. Saya belajar berenang tuh karena pengen tinggi. Kemudian saya jadi juara DKI, mau dikirim sama Platnas ke Amerika. Saya dites, saya nggak lulus. Lah terus? Nggak lulus karena saya ngomongnya saya cuma pengen tinggi kok berenang. Alasannya itu. Dari kecil saya juga dibangunin bapak saya, itu pistol dibersihin. Saya suka cita buka saya SD udah bisa buka pistol. Waktu itu Umur berapa? ada Kalashnikov, ada Tokarev ya, pistol Rusia tuh mereknya Tokarev. Nomornya saya lupa. Ya 1 SD, bayangin 1 SD tuh. Udah diajarin? Iya. Karena ayah saya bukan malas bersihkan, karena saya suka. Kalau ayah saya baru bersihkan, saya utak-utik. Keren gitu kayaknya. Iya. Saya nggak tahu kalau itu keren. Saya biasa aja, itu kayak alat sendok, alat piring aja. Biasa aja. Kemudian gede saya di PSKD 3, saya baru tahu di ini bahwa itu alat itu, waduh, sangat keren dan berbahaya sekali, bisa kena undang-undang darurat apa. Saya dimasukkan ke Perbakin. Iya. Di Perbakin saya masuk Platnas lagi. Juara lagi saya di SEA Games. Mas, ini kan kita kenalan kan, Mas Adi kan jadi perkusi nih, musik di gereja. Iya. Gimana ceritanya Mas Adi masuk dan nyemplung ke dunia musik? Dari yang tadi tuh nggak ada ceritanya sama sekali. Ini makanya pertanyaan loncat-loncat gitu loh. Karena dari anak sultan, terus akhirnya pindah-pindah negara jadi di militer gitu ya. Terus akhirnya merambah ke belajar ke sniper gitu ya. Terus muncul lagi. Tiba-tiba saya mengenal Mas Adi, nggak tahu justru background yang belakangnya. Malah saya taunya adalah Mas Adi ini adalah pemain perkusi handalan nih, gitu ya. Dan saya dengar emang itu handalannya di Indonesia nih. Ini orang pertama perkusi nih katanya nih. Nah, gimana ceritanya? Oke, saya tarik cepet aja bahwa saya di dunia musik atau showbiz atau TV itu dimulai dari buruk sekali ya. Tahun 64. Balik lagi. Ini sejarah musik sekarang nih. Iya, saya main harmonika waktu itu di Bina Vokalia, pimpinan Agus Rusli dan Pak Obi namanya. Itu bisa dicek, kalau orang-orang Taman Mini tahu semua. Oke, saya kebagian masuk TV. Kalau waktu itu TV itu cuma adanya jam 6 maghrib tuh, habis maghrib sampai jam 7:30 udah stop. Oke. Cuman TVRI yang buka itu Samba sama Anita Rahman loh, siapa kan nggak ada yang tahu lah. Saya tahu. Belum lahir. Oke. Itu kalau sore ada namanya Bina Vokalia. Oke. Nah, Bina Musika, Bina Vokalia, kemudian lupa saya namanya. Pranajaya. Oke, saya masuk, saya udah siapin peragamnya waktu itu biru-biru. Wah, ibu saya beli, jahit bagus, apa udah ada. Tetangga dikasih tahu, anak saya loh, anak saya. Tetangga udah pada lihat, udah siap lihat nih. Tahu-tahu sore itu saya digantikan sama SD lain yang tiba-tiba tuh seenaknya aja. Pokoknya guru saya namanya Pak Kasmijo tuh, saya ingat aja. Adik jangan dulu ya. Aduh, langsung sedih banget saya pulang. Loh, kok pulang di? Gak jadi mah, diganti orang lain. Nah itu hati-hati, ganti-gantikan gitu tuh hancur hati saya. Masa mami saya juga jadi hancur juga. Satu komplek udah mau nonton, anaknya bohong, Bu Pujo, anaknya mana, anaknya orang lain itu. Nah waktu itu mainnya ini nih, lagunya Oh Bulanku. Cuman gitu, Oh Bulanku. Gue lupa deh lagu. Pokoknya cuman main gini-gini, terus ngek gitu main. Tapi itulah yang akan, ini alatnya ini yang saya buat. Itu buat? Enggak, yang saya buat main tuh waktu itu ini, hari ini masih saya pegang. Itu ini. dari zaman dulu berarti? Dibawa terus? Iya. Oh, lihat Mas. Ini, buatan London dibelikan karena ayah saya kan keluar negeri. Jadi dibelikan terus yang bagus sekalian. Tapi memang ini memang buat alat musik? Iya, iya, ini kemudian saya di ADMS, di Erwin Gutawa, di mana ya ada dimainin di David Foster ya ada. Sin Elmo's Fire pakai ini. Oke. Terus Winter Games, pakai ini. Saya itu terharu kalau inget ini. Ini harusnya bukan ini, tapi karena tadi dapatnya ini ya udah. Nah, terus jadi
ibu saya terus doakan katanya. Saya didoakan, ya udah nurut. Nanti kamu kalau gede bosen masuk TV. Saya berpuluh-puluh tahun nggak ada urusan musik, nggak apa. Kemudian saya di Amerika, saya sekolah, lulus Trisakti, sarjana hukum, saya sekolah di Amerika. Saya lagi nulis-nulis di Frisco, bahwa saya itu orang-orang Latin. Saya lihat gitu, aduh berisik banget. Cepet gampangnya bulan depannya saya yang main. Oh. Alatnya saya beli semua. Ya waktu itu ya adalah gitu. Dan satu lagi yang mengejutkan, saya pulang ke tanah air, saya kemudian diambil sama IGM, Indonesian Gospel. Terus saya di GPCC ikut kloter pertama True Worshipper. Saya juga ikut Giving My Best. Jadi sesepuhnya juga di situ. Sampai hari ini. Dari alat-alat yang dari orang-orang Spanyol itu tersisa ini. Ini saya bawa kemana-mana, tulisannya GMB kelihatannya. GMB. Ini saya bawa kemana-mana. Jadi 2 alat inilah saya dari ini sinilah. Modalnya nih ya. Iya boleh dikata gitu. Dan sekarang saya kolektor konga terbanyak ya. Ada 40. Timbales, set apa. Itu satu set perkusi. Iya 2-3 ruangan inilah kira-kira gitu. Dan bukan sombong, karena saya juga dapatnya juga karena main perkusi profesional itu, saya seperti dibangunkan oleh sesuatu, kamu main perkusi ya di rumahku gitu. Sampai sekarang saya baru tahu bahwa Indonesia adalah pembeli negara perkusi, terbesar pembeli negara, perkusi. salah satu negara Pembeli LP Latin Percussion ini. Oke. Jadi kita nggak iklan ya, tapi emang udah gede banget ini. Namanya Martin Cohen. Suatu sore ke rumah saya diketok, saya kaget sekali. Buset, Wah. Martin Cohen, impian saya 40 tahun tuh. Saya ajak ke Ancol tuh makan di restoran seafood, dia senang sekali karena baru pertama dia dibayarin orang. Biasanya dia yang bayar. Ya Martin, nanti kalau ini ada nih saya kirim juga. Dia rumahnya di New York. Orang Yahudi, mempunyai perusahaan besar sekali. Di Java Jazz dia juga dikenal oleh seluruh musisi. Semua musisi kenal dia. Mas, kan setiap hobi terus Ya. loncat-loncat dari kesultanan, terus tadi sniper, ya. enjoy, terus ini juga musik enjoy. Nah, setiap bidang itu apakah ada yang mensupport? Terutama di musik nih, kayaknya musik lebih tersisa yang paling belakang kan nih. Jadi akhirnya sekarang malah lebih enjoy main musik. Tadi sampai yang ini tuh fit banget nih musiknya tadi diceritain kayak gitu. Sampai ini kan cuman besi doang gitu lah. Terus ini obeng terus bisa jadi gitu. musik gitu kan. Itu kan jadi artinya maksudnya sangat menjiwai jiwa seninya tuh muncul banget gitu. Siapa sih yang mendorong, mendukung gitu? Keluarga kah atau ada yang lain kah? Bolak-balik ya mama itu, ibu saya. Ibu saya tuh pengen main piano, tapi dulu kan walaupun anak putri raja nggak punya uang lah, nggak punya piano. Dia sering nonton namanya Nick Mamahit sama suaminya Titik Puspa tuh. Apa tuh saya lupa tuh. Kayak gitulah. Jadi dia pengen banget gitu anaknya sekali waktu jadi pemain musik. Jadi saya tuh ijazah saya di Yamaha grade 7 itu main piano dan main elektron. Saya kemudian tanda tangannya Pak Hugeng masih. Karena Pak Hugeng yang pegang agentnya. Terus sama Watanabe, guru saya. Galak banget. Nah kemudian saya ke Amsterdam. Itu ada mama juga atau disupport sama mama ke Amsterdam? Ya support tuh nggak support dibayarin uang, arti itu maksudnya dia tuh support. Ayah saya nggak begitu support, dia nggak mau nonton, nggak mau apa. Aduh anak saya jangan deh mau jadi politisi aja. Terus masuk Akabri, ayah saya termasuk membangun Akabri. Saya kalau masuk udah maijen kali ya, brigjen kalau, tapi saya kan emang nggak milih itu gitu. Kenapa milih musik? Kenapa kan udah disiapin jalannya sudah ada tuh? Ya. Ayah udah, bapak tuh sudah di situ nyemplung, bahkan udah disediain gitu. Iya, Deplu sama Dagri, Akabri saya langsung masuk harusnya. Tapi saya nggak mau, terus saya ikut-ikutan sama teman-teman ya waktu itu di Bimantara lah, 15 tahun jadi lawyer di sana. Oh iya, saya lawyer ya. Oh iya. Jadi lulusannya ada lulusan lawyer ya? Iya, lawyer. Aduh, saya sampai lupa. Udah kebanyakan main ini nih.
Udah enjoy soalnya ya. Kalau lawyer kan ribet kan? Iya, saya sampai harus memikirkan sesuatu waktu itu yang terus saya beda. minta didoain. Bukan jadikan aku indah, bukan gitu, tapi jadikan aku miskin Tuhan. Tapi kau urus aku. Itu Nah, ini yang serius. pernah. Oke. Di Blok M. Saya minta doakan nama, saya ingat orangnya saya di Luntungan, Jeffrey Tahlele sama Hari Anggoman. Namanya doa miskin. Saya tahu tuh. Iya. Didoakan minta miskin, habis kuras ini semua. Tapi Tuhan, saya udah bingung. Ini duit bener, ini duit putih, hitam, abu-abu, merah, kuning, hijau, langit yang biru, waduh busuk. Udah hapus semua deh. Ya kan? Gereja, aduh gereja sana, gereja sini. Ini apa? Agama ini bagus, nih bagus. Wah bingung, saya bingung. Aduh, mana nih? Tuhan yang bener mana? Sampai di titik itu ya? Dihajar semua. Sama Tuhan. Ya. Diambil semuanya tuh? Iya. Apa aja? Istri segala yang dulu ya diambil juga. Dibersihin. Mobil-mobil udah habis, saya pulang ke rumah, kosong rumah. Waduh. Ingat apa yang terjadi waktu itu? Rasanya tuh daging nggak nempel sama tulang saya tuh. Saya segini nih. Seperti ngambang. Saya bilang, aduh. Selesai saya. Itu. Ingat nggak kejadiannya apa? Yang bikin semuanya akhirnya diambil dari Tuhan? Banyak. Ada kejadian banyak. apa? Saya punya Perusahaan kah? iya. Atau ada yang nipu kah? Ya, kejatuhan Pak Harto itu saya anggap buat saya. It's all there. Begitu bisa- ambruk ya PT ambruk semua nih. Gak apa-apa lah. Oke. Sekarang kan udah bisa ngomong, waktu itu takut saya ngomong. Terus habis itu acara TV saya punya Yuman Darmansyah. Zaman Edisut saya punya Aneka Ria Safari. Itu banyak sekali. Duitnya mingguan, harian juga ada, mingguan, duit bulanan, duit tahunan. Banyak itu uangnya, banyak. Saya masih di situ kan. Kan diambil semua katanya? Oh iya. Dari perusahaan, Ya kan? terus Cuman jadi start. Edisut meninggal, Harto jatuh. Terus Yuman tabrakan. Habis Iya. semua. Dulu kan kita punya acara ke Brunei Darussalam. Oke. Wah, saya kalau cerita Brunei nggak selesai nih. Tapi ya saya lihat gitu bahwa ada orang punya mobil tuh 3.000, 4.000 biasa gitu. Oh, oke. Di Sultan Brunei itu saya lihat gitu. Apa hidupnya bahagia? Saya lihat enggak juga. Enggak bahagia. Saya ngomong nih ya, namanya istrinya Jeffrey ini Nur Hayati. Dia punya penyakit insomnia. Oh, nggak bisa tidur. Karena dan lain-lain kehidupan keluarganya nggak baik apa segala macam, dia seneng band Indonesia, maka itulah orang Indonesia sering pada Di ke sana, Brunei. termasuk saya. Oke. Sering diundang ya jadinya. Iya, Enjoy 1 jadinya. bulan dibayar berapa? Waktu itu gaji masih UMR nggak ada 1 juta, saya udah 75 sampai 100. Ini masuk dengan kondisi ini ya Mas, apa namanya, di salah satu karir musiknya Iya, Mas iya, Adi, iya. terus di salah satu komunitasnya musik Nusantara. Iya, iya itu Cerita dong. panjang Gimana? banget. Jadi dari situ terus saya jadi IO, terus saya diserahin sama Pak Sampurno, diserahin yang punya Taman Mini. Itu Taman Mini Jambore Jazz. Kemudian saya diajak Om Ireng Maulana Jack Jazz. Diajak Pak Peter Gonta Java Jazz. Nah, saya kenal semuanya lah di situ. Saya kenal semua. Santana, Sergio Mendes, Amazing loh Mas. Bob James. Itu terkenal semua itu. Iya iyalah. Saya nggak sangka. You play in my backyard, Bob. Oh, you again gitu loh. Dia lihat saya di Amerika, ngelihat saya lagi. Saya nonton di sana di North Sea Jazz di Amsterdam, Rotterdam. Dia main, saya lagi. Jadi Lalu memang nggak banyak ya yang main perkusi ya? mereka juga nggak banyak yang main perkusi di Indonesia, apalagi dulu cuman Dula, Sapa, Dula meninggal apa. Nah saya waktu itu terus ada beberapa saya main di Faris di seluruh band, Karimata, Faris, Black Fantasy, ADMS Orkestra, wah Erwin Gutawa, satu nggak tahu loh siapa lagi loh. Sampai hari ini? Sampai hari ini ya band GMCC. Nah, ya, aku banyak mau banget deh cerita pokoknya nih. udah. Kisahnya nih Mas, Ya. yang akhirnya gitu ya, musik udah sebenarnya semua bidang tuh sudah
terekspos dan semua masuk tuh yang the best kalau saya boleh dengar ceritanya gitu ya. Yang dikenal, Amin, ya. ya yang dikenal juga kan artis-artisnya tuh ya Vanessa RM lah, Santana lah, itu semuanya udah internasional. Indonesia tuh sudah ada. Kok bisa sih? Kok jadi akhirnya masuk ke musik gereja, sedangkan sebenarnya ya kesuksesan itu kayaknya nggak ada artinya. Kenapa kok akhirnya jadi terdamparnya di jadi masuk dalam pelayanan musik di gereja gitu loh? Pertanyaan bagus, jawabannya harus bagus. Kan tahun 90 tadi saya doa di Blok M, Tuhan atur saya. Ya itu semua dari 90. Aduh. Oke. Hari ini ya Tuhan yang ngatur. Ya gitu. Gimana bisa sampai kayak begitu? Saya soalnya dengarnya cuma sepotong-sepotong. Malu banget. Saya digebukin gak nangis, tapi kalau ini, it's really knocking me gitu loh. Kok bisa ya? Tunggu. Ya, nggak apa-apa. Nggak perlu di-cut ya? Nggak boleh. Kalau di film itu kan cut gitu. Ini nggak, aduh. Harus diceritain karena mau iseng denger. banget. Ini nggak di-cut ya? Nggak. Aduh, ya udah. Back, oke. Bisa loh Tuhan. Tuhan tuh tahu Santana. Tahu. Tuhan tahu Israel. Saya gratis ke Israel. Bukan pameran nih, tapi benar saya. Saya ngajak Amos sama Fanny itu, saya ajak. Diajak Kowing, kosong. Saya ke Israel. Oh, diatur ya. Di Israel saya nggak ada uang. Saya di luar kedinginan tuh, di tempat anggur Kana. Saya kedinginan, keluarlah namanya yang punya Eiger. Aduh, maaf Pak Eiger, lupa namanya. Ini kresek-kresek. Saya lihat kresek-kresek apa ini? Saya lihat, buset banyak banget. Wah, saya buat beli beras aja nanti ah. Loh, udah, sekarang kamu makan dulu apa? Tuhan atur semua. Anak saya Muhammad Aksa sama si Adit, apa bisa sekolah ke luar negeri? Lulus tuh. Satunya di London. Kemarin di Spanyol lulus Aksa. Kok bisa? Kok bisa? Gitu loh. Saya pengen ketemu Santana, David Foster, malah ikut saya sama David Foster. Saya ikut ADMS, pengen banget ikut itu, engek-engek gitu. Ikut. Walaupun saya baca skor dimarahin terus. Rumit banget skornya. Ini kan it's okay, saya ikut. Kok bisa gitu loh? Udah nggak bisa baca not ya? Tadinya nggak bisa. Lama-lama saya ya terpaksa bisa. Saya hafalin aja. Lagunya ini saya hafalin. Oh ini saya tanya-tanya. Sebelah saya kan si Sonyol tuh. Sonyol pemain timpani. Ya, kapan aku main nih? Ini gini sih sini. Wih, main. Oh ini ganti tamburin. Saya tulisin tamburin. Saya gambarin tamburin. Akhirnya lama-lama bisa. Oh. Tuhan tahu banget. Diatur. Oke. Saya nggak takut mati. Yang takut saya hidup. Jangan sampai saya salah. Oke. Dan Tuhan sangat nyata dalam hidup saya. Yesus. Benar. Apa bisa melayani di gereja sebagai pemusik perkusi di gereja, GMCC malahan? Ya. Saya heran juga tuh. Ada yang suruh? Ada yang suruh dan kok ya saya betah juga gitu loh. Dan saya cuman sering nggak ikut doa hari Selasa. Iya. Enggak lah itu. Karena hari Selasa saya ada kontrak di pub gitu. Di pub saya sosialisasi. Nah, ketemu Pak Goris Mere, ketemu Yeni Rahman, Alfonso, ya orang-orang itulah. Jadi memperluas lagi. Ini makin luas lagi. Kemarin-kemarin saya pikir tamat saya di sini di GMCC. Saya udah mulai tanya-tanya beberapa office boy, mungkin saya
tua saya bisa jadi office boy. Bener loh, saya nggak bercanda. Saya kan kalau sering ke belakang saya, Pak Geni apa segala macam, saya tanya, saya tugasnya apa? Oh ini, oh saya bisa kursi rata bisa. Ternyata masih lagi diajak ke Paris karena staf ahlinya Pak Prabowo berhalangan. Saya diajak ke Perancis sebagai staf pengganti. Ya nggak percaya toh, saya sendiri juga nggak percaya kalau ada insert saya suruh nyoba senjata F-16 yang baru apa segala macam. Saya ngerti karena dulu saya disuruh bersihin pistol. Iya. Sama ya saya Masih ingat. gampang lah, suruh bongkar pasang gampang, saya ditutupin gitu saya bisa. Saya udah dari kecil, jadi Tuhan udah atur. Keren banget. Saya senang banget lah. Ternyata jadi nyanyi di GMB. Ngantiin Sydney. Ya nyanyi. Orangnya asik, antik. Mudah-mudahan sekali waktu duduk di sini juga. Semua. Angan-angan saya jadi semua. Semuanya angan-angan saya terlaksana gitu loh. Diving, saya juga diving. Dulu terjun payung, sekarang diving. Ya gitulah. Saya nggak tahu nih. Katanya kan ada firmanya ya. Apa yang belum pernah kamu lihat? Ya. Apa yang tidak pernah kamu lihat, tidak pernah kamu dengar, tidak timbul dalam pikiran, itu yang Tuhan sediakan. It happen every day ini terus nih. Nah ini hari ini ngapain coba? Saya nggak ngimpi. Kena lampu terang-terang gini sama ibu gembala yang cantik. Jadi dituntun so Tuhan blessed. ya. Dituntun Tuhan ya. Iya, besok apalagi ya. Ya, dan nggak pernah susah saya. Haleluya. Nggak pernah susah. Susah apa? Kemarin mancing di Makassar, di Banggai, nyenengin Novi ulang tahun, sekalian tugas. Saya mancing, dapat ikan marlin 400 kilo. Tuhan tahu. Keren. Saya pengen dapat marlin 400 kilo. Tuhan tahu banget. Jadi semuanya udah bergantung sama Tuhan. Jadi apapun yang Tuhan suruh hari ini, suruh ngapain pelayanan, ya ikutan pelayanan. Iya, saya baru pulang ini, saya masih goyang-goyang tadi naik dari Mentawai, dari desa Ugai namanya. Jadi dari Padang kita 17 jam naik itu ke desa ke Siberut. Siberut jalan kaki 2 jam, naik lagi sampan yang kalau gini bisa tumpah semua, banyak buayanya. 2 jam 3 jam baru sampai Ugai. Orangnya dayak-dayak semua. Kayaknya. Saya bagi-bagi hadiah Natal. Kayak kemarin itu ya? Iya. Pulang. Orang tanya ngapain sih lo di? Ya disuruh siapa? Ya adalah, saya nanti kalau bilang disuruh Tuhan rohani banget. Ya nggak apa-apa dong, emang disuruh Tuhan. Enggak, yang tanya tuh bandit-bandit semua. Oh gitu ya, nggak apa-apa, jadi berkat kan. Saya juga dulu ya sama aja. Mas Adi kan berarti kan sudah banyak diberkati Tuhan, dituntun sama Tuhan, bahkan hidupnya memang kelebihan ya, Tuhan memelihara dan jadi kasih berkat ya. Nah, tapi hebat nih, saya dengar juga Mas Adi juga hidupnya dipakai Tuhan untuk menolong beberapa musisi besar ya, dan salah satunya almarhum Glenn Fredly, terus ada Mas Edo Kondologit gitu ya. Itu ceritanya gimana start membantu mereka, memberkati mereka? Iya, saya punya rumah di Cipinang Indah di situ. Sekarang sih dari daerah elit, kalau dulu daerah banjir. Rumah itu kosong karena ya tadi itu ceritanya udah nggak ada. Saya doa istri pulang, ya nggak pulang-pulang. Saya nunggu 22 tahun itu sebelum Novi. Saya sering main itu habis makan ke Blok M. Ke Blok M kok ada siapa ini, cungkring ini apa? Oh ini siapa nama? Glenn. Di pasar kaget, oh kita makan bareng apa segala macam. Terus kemudian cepet gampangnya ada Edo, ada East Coast dulu. Bareng-bareng tuh. Bareng-bareng udah kita. Ya udah di situ aja. Apa-apa selalu saya tuh nggak saya serah-serahkan orang. Oh ini bagian ini bagian itu. Semua yang ketemu saya itu tugas saya. Nggak tahu cowok, cewek, nggak tahu. Pokoknya itu tugas saya. Miskin, mostly sih miskin dan susah. Ada orang yang hamil dibuang keluarganya. Aduh, kasihan. Apa segala macam. Saya urus.
Saya nggak pernah ngomong-ngomong, itu saya itu sama Pak Paulus cocok. Pak Paulus juga tanya siapa yang nyuruh. Ya, adalah yang nyuruh lah. Saya semenjak doa itu saya ini. Nah, saya kalau bilang nolong ya enggak lah. Saya cuman perpanjangan tangan Tuhan aja. Amin. Dan saya Keren. dulu tante saya punya restoran TC di Bandung. Itu Lita Zen sama Ruth Sahanaya nyanyi di situ. Mereka anak pendeta. Dan saya ketemu di situ dari nol ke Jakarta dan seterusnya. Jadi Bener ya berkat. Utek ya, mudah-mudahan sampai sini juga Utek. Jadi berkat. Iya. Oke. Cerita-cerita keren juga. Iya, seperti itu. Dan banyak lagi lah Indonesian Idol sampai ponakan saya sendiri Sisi Idol apa segala macam. Jadi Mas Adi ini adalah salah satu orang di balik orang-orang terkenal di luar gitu ya, yang bisa Yes. memberikan perpanjangan tangan buat disampaikan kepada orang yang membutuhkan dari Tuhan, betul ya? Ya kira-kira gitu, saya nggak berani bilang gitu, cuman Kalau saya dengar dari ceritanya kayak gitu kan kisahnya, nggak pernah terdengar, bahkan mungkin banyak orang yang tidak tahu siapa Mas Adi, bahkan jemaat MCC yang melihat Mas Adi sering main jadi perkusi, siapa sih ini bapak-bapak ini kok bisa main segitu menikmatinya gitu ya. Iya. Tapi kalau Mas Adi yang main memang beda gitu loh, jadi lebih hidup, terus ya namanya perkusi itu menghidupkan suasana ya, di dalam gereja, di musik, Iya. dimanapun menghidupkan sekali ya Mas Adi ya. iya, itu pun yang ngatur juga Tuhan juga. Kok perkusi alat-alat apa ini, saya juga nggak ngerti. Waktu pulang dari Amerika bawa satu kontainer, ibu saya marah-marah. Aduh, bawa apa sih kamu, bawa main gitar aja, saya belikan gitar Spanyol yang paling bagus apa. Kita keluarga yang ya cukup berada lah tuh, Iya. pejabat itu loh. Terus mampu gitu beli-beli itu. Tapi saya ya akhirnya beli yang punya orang Spanyol berisik di bawah apartemen saya itu di Santa Clara. Di Mills College, saya sekolah di Mills College namanya. Sekolah Amerika paling tua, paling prestisius dari Frisco 1 jam naik bis Santa Clara. Oke, jadi semua diatur gitu. Tuhan yang atur, karena memang permintaan Mas Adi kan begitu. Saya malas gitu ngomong sok rohani Buat apa aku gimana. miskin, tapi Tuhan pelihara day by day-nya, Iya. hari demi Iya, iya. harinya, Iya, terserah betul. Tuhan gitu lah Iya. ya. Ya jadi benar-benar jadi hidupnya benar-benar dituntun Iya. oleh Tuhan ya. Iya, iya. Ini baju-baju apa segala macam, ini macam-macam. Kalau ada baju-baju bekas saya lihat masih bagus ya saya ambil aja. Saya seneng gitu. Kan berkarung-karung, nggak apa-apa. Santai aja. Keren. Oke. It's Mas, okay. ini kalau tadi kisahnya itu kan banyak ya dari setiap Ya. aspek kehidupan, bahkan setiap bidang, beberapa bidang tuh saya lihat olahraga, militer gitu ya, terus ya belum aja masuk ke politik ya. Loh, udah lewat, Mbak. Oh, udah lewat, Saya kan ya? di Golkar dulu udah. Oh sempet ya Iya. ya sempet. Sama Hartarto sama Di musik juga gitu ya. Erlangga ya itu. Erlangga ya. Kita kenal juga ya. Ya di Yang musik paling kenal juga. adik saya. Di musik juga, terus sekarang musik gereja Iya, gitu ya. iya, Ini udah semuanya itu ya betul-betul sudah atas tuntunan Tuhan. Bahkan ada beberapa mimpi yang memang dicita-citakan terjadi. Dan ya kan, tadinya mau masuk televisi terus gagal waktu kecil. Iya. Terus akhirnya didoakan, ibu bilang bahwa pasti nanti kamu sampai bosen di televisi gitu ya. Artinya mimpinya sudah tercapai juga. Nah, masih ada nggak sih mimpi dan harapan yang memang belum tercapai dan masih mengharapkan dari Tuhan dan berharap Tuhan akan kasih gitu? Ada nggak? Ini pertanyaan akhir-akhir yang tersulit. Saya sampai bingung mau ngimpi apa ya. Keliling dunia udah, Israel udah, apa ya. Saya ngimpi, cuman harapan saya itu lebih dipakai Tuhan. Nggak tahu dipakai buat apa, nggak ngerti saya nih. Bener. Saya nggak tahu. Banyak yang gagal, nggak jadi, tapi jadi lagi apa. Ya kalau diendapkan semuanya ya saya nggak tahu bahasanya apa. Di luar ini ya, bahasa rohani itu saya tuh selalu menghindari karena mungkin yang nonton nih teman-teman saya yang boten-boten ini semua. Ya saya dipakai Tuhan lah. Gitu ya. Iya. Saya nggak takut mati kapan pulang. It's okay. Tapi jangan sampai saya nggak punya tugas. Gitu. Hal kecil,
mungkin dianggap kecil ya sama teman-teman saya yang lainnya apa. Wah, main deh suatu gereja biasa-biasa. Ya buat mereka biasa-biasa. Di MCC mungkin apa. Saya dapat tawaran juga sana sini, saya nggak sebut. Oke. Saya datang pasti paling duluan. Saya sama Pak Geni itu balapan. Kadang saya duluan. Saya nggak penting. Nggak pernah telat. Nggak pernah tanya Risma deh. Loh, Risma itu siapa? Saya nggak pernah telat. Nggak pernah. Dan saya bawa alat komplit seperti saya. Kalau itu beberapa juga ada alat saya. Is okay. Saya taruh situ apa lengkap. Beres gitu loh. Jadi saya nggak pernah anggap remeh. Sampai kapan Tuhan pakai? Itu aja. Udah bingung saya ngimpi apa lagi. Ngimpi apa lagi coba? Keluar angkasa apa nggak tahu ya mungkin. Udah cukup tahu. ya? Cukup ya. Oke, Mas. Lebih dari cukup ya. Pengalamannya luar biasa kan ya. Terus hidupnya juga berliku-liku, tapi menurut saya semua memang atas berkat Tuhan. Kira-kira Mas Adi menyesal nggak minta itu untuk diambil semua apa yang pernah dimiliki Mas Adi? Menyesal nggak? Oke. Saya kalau ngomong nggak gitu, wah cemen banget ya. Saya mau dari mana ya? Coba kita lihat begitu doa itu dikabulkan. Ya bagaimana mungkin saya bilang saya menyesal. Saya nanti malam doa malam. Wah, kayaknya rohani banget ya. Ya saya doa malam, pagi dengarkan Pak Eras, malam itu saya pagi besok ini pasti ada tugas baru lagi. Gitu loh. Dan itu membuat saya tuh bergairah gitu. Maksudnya hidup tuh nggak bosan gitu loh. Ya maaf ya Tante Nur Hayati, Bu Nur Hayati tuh istrinya Pak Jeffrey, adiknya Bolkiah tuh bosan, bete banget hidup. Hartanya jangan tanya. Ada di London aja rumahnya kita lihat gini tuh matahari nggak masuk ke kita, udah kealingan. Tapi hidupnya begitu. Saya rindu pengen bisa bicara lagi sama dia. Yuk coba ini ya, obat yang ini. Obat yang sudah saya telan ini. Pengen saya gitu loh. Apa obat yang pernah ditelan? Ya Tuhan Yesus itu. Jadi rindu untuk dipakai Tuhan untuk memberitakan Injil artinya. Ya apapun itu namanya lah. Caranya nanti saya pengen gitu loh. Dan saya rasa saya mulai ke situ. Gitu ya? Iya. Jadi tidak pernah menyesal ketika semua yang... Gak bisa menyesal. Gimana mungkin? Gimana mungkin? Dulu saya harus beli kalau kemana tiket ke Israel apa saya ini udah mau kemana lagi apa. Nanti kalau mancing mania syuting, saya ajak anak saya apa segala macam. Sekolah udah ada yang ngurus. Beberapa yayasan rebutan mau bayar nitra. Masa dia ada yayasan juga? Ya saya ada beberapa, tapi saya tuh cuman tiba-tiba ikut rapat, suruh ngomong. Saya ngomong apa ya? Tapi saya ngomong masuk akal loh, kok bisa gitu. Ini bangun ini seperti misalnya ini NES salah satunya NES. Ada 60 hektar buat apa? Ya udah nanti saya ngajak beberapa teman yang saya lihat di sini juga untuk kerja di situ. Saya udah tahu gitu loh. 60 hektar itu buat apa aja. Turis saya juga punya teman. Pak Uno juga kenal juga. Semua kayak Tuhan tuntun. Iya gitu loh. Loh kok aneh gitu loh. Dan karena merasa diberkatin dengan kesederhanaannya Mas Adi sekarang, Mas Adi berarti bahagia. Sangat. Iya, kalau saya mau jerit nanti ini saya pengen teriak, sangat bahagia. Amin. Semua karena Tuhan ya. Iya. Jadi bukan karena uang, bukan karena kekayaan. Ya bukan uang juga ada, jabatan. tapi nggak bisa dijadikan patokan.
Oke. Nggak bisa. Uang habis ini nggak habis-habis nih. Kayak itu apa? Siapa itu? Aduh, janda yang tinggal. Aduh, saya kok cerita sekolah minggu udah pada lupa ya. Janda Elia. Datang, bikinin roti deh. Itu. Bikin roti, loh kamu kan habis besok. Iya, saya besok mati. Nggak mati-mati. Itu saya. Oke. Ada saya pengen jam dulu, saya koleksi jam habis semua buat bayar listrik dulu, sudah habis. Sekarang ada orang, kamu suka dilepas kasih loh. Kok, waduh, nggak usah lah Pak. TV kemarin ganti TV kan, TV nggak hidup. Gua malah jadi gede banget TV di rumah. Untuk Sinitra bilang, Pak TV-nya kegedean Pak. Tuhan tahu TV loh. Berkat Tuhan tuh tidak pernah berhenti, bahkan penyertaan Tuhan setiap hari nyata. Nah, kira-kira nih, ini kan banyak nih yang dengar dan mereka mungkin juga hidupnya berusaha untuk mendapatkan jabatan, posisi, bahkan susah berusaha, terus mungkin ada yang gagal waktu mereka lagi mencapai perusahaannya, untuk mungkin ada yang kolaps perusahaannya dan mereka kecewa sama Tuhan. Pesan-pesannya kira-kira dari Mas Adi, apa yang mau disampaikan nih? Boleh nggak di kamera yang ini? Oh, di situ dong? Iya. Saya kira, saya sampai udah nggak sadar kamera. Oke. Ya, teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu, teman saya yang di tempat yang bagus, yang nggak bagus, di pedalaman semua, pasti orang tuh khawatir ya. Saya juga punya rasa khawatir, tapi khawatir itu nggak menjawab apapun. Ya kita diam dulu deh, jangan panik. Diam dulu. Kalau bahasa orang gereja itu saat teduh. Gitu. Ini saya ngomong gini karena teman-teman saya banyak nih yang nonton. Si Adi rohani nih ya, gitu. Enggak. Saat teduh tuh diam dulu deh. Diam. Lihat potensi yang ada. Potensi itu kadang-kadang nggak sesuai dengan yang kita mau. Tahu-tahu dari direktur bank suruh jual otak-otak. Saya lawyer suruh main kayak ginian ini. Doa baik-baik, jangan salah. Itu adalah kotak Pandora. Pandora itu apa ya? Buka ya? Buka ke daerah selanjutnya. Nah, itu. Terus ya, karena yang pernah saya alami itu bersama Tuhan Yesus Kristus, ya saya bilangnya saya sama Tuhan Yesus Kristus. Nurut dulu, habis itu dikasih kunci, buka kunci, masuk. Mau jadi apa aja nurut aja dulu deh. Mau jadi office boy, mau jadi apa, saya lakukan kok. Saya pernah dihina. Karena dulu saya sering menghina orang juga. Hari ini yang hina saya lihat-lihat nggak ada semua. Saya pergi kemana. Di Instagram saya bukan pamer ya, tapi saya pamer nih, lihat nih. Saya bisa sampai sini. Jadi tolong deh. Kalau yang susah, yang apa, jangan fokus ke susahnya. Utangnya, wah dihitung-hitung, aduh utang saya segini. Udah podcast yang berikutnya, udah keren banget. Ini nyambung. Diem dulu, ya berdoalah. Doa nggak perlu yang kayak yang susah-susah, yang gampang-gampang aja. Pasti ada jawabannya. Amin. 1 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Saya 22 tahun. Sekarang happy, sabar. Nanti keburu mati. Siapa yang nyuruh mati? Yang nyuruh mati kan yang punya hidup dong. Nggak usah takut. Itu aja. Amin. Saya. Jangan keburu-buru sedih, jangan keburu-buru bunuh diri. Jangan kayak saya, hampir 2 kali gagal terus. Nggak usah, daripada gagal. Ada jalurnya. Amin. Tuhan Yesus berkati.
Oke, itu dia kisah dari Mas Adi Prasojo yang harusnya tuh kita sebagai status mungkin sebagai apa ya, sangat diberkati, berlimpah sebetulnya, tapi Mas Adi memilih dengan kesederhanaan dan tentunya dengan pimpinan tuntunan Tuhan, dengan pemeliharaan Tuhan, dan Mas Adi berjalan dengan Tuhan Yesus lebih membahagiakan buat dia. Nah, bagaimana dengan saudara? Saya berdoa semoga Bapak Ibu sekalian yang menonton podcast ini bisa diberkati juga, bahwa apapun yang kita usahakan pada akhirnya akan diambil juga. Tapi saya percaya, biarlah kita juga percaya bahwa Tuhan sudah menyediakan yang terbaik, dan kita tidak perlu susah-susah dengan harus kecewa dan marah sama Tuhan, karena Tuhan selalu memberikan yang paling baik buat kita. Dan ketika kita ngotot gitu ya, mau yang kita punya gitu ya, belum tentu itu adalah membagikan buat kita, tapi Tuhan tahu yang paling baik buat kita. Dan itulah buat kita semua. Semoga hari ini atau podcast ini memberkati Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Stay tune buat berikutnya lagi, tema-tema yang akan menarik akan muncul untuk podcast Anda, podcast di GMCC. Tuhan Yesus memberkati. Dah.